Selamat pagi. Mentari hari ini bersinar dengan terang. Siapa di antara kalian yang suka minum teh hangat di pagi hari? Teh hangat mampu membuat tubuh kita menjadi segar. Jika siang hari, kebanyakan dari kita suka minum teh dingin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu kita bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indera peraba pada telapak tanganmu? Mari kita pelajari bersama-sama. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi, seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api,
batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Walaupun juga ada satuan yang lain. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas yang dinyatakan dalam kalor dan diukur dengan kalorimeter. Berikut perbedaan antara energi panas dan suhu. Secara pengertian, energi panas atau kalor merupakan energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan panas atau kalor yaitu kalori, sedangkan satuan suhu ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, dan derajat Kelvin. Alat ukur untuk energi panas adalah kalorimeter, sedangkan alat ukur untuk suhu adalah termometer. Untuk lebih memahami materi yang telah kita pelajari, marilah kita melakukan kegiatan berikut ini. Pertama, apa judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas yaitu perbedaan suhu dan panas. Kedua, tuliskanlah kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf. Ide pokok setiap paragraf dibagi menjadi dua, paragraf induktif dan paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Ada juga paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Namun, paragraf jenis ini sangat jarang kita temui dalam suatu bacaan di sekolah dasar. Paragraf pertama termasuk paragraf deduktif, yaitu kata kunci atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Untuk paragraf kedua termasuk paragraf induktif, di mana kata kunci atau ide pokoknya berada di akhir paragraf, yaitu dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Untuk paragraf ketiga termasuk paragraf deduktif atau di awal paragraf ide pokoknya, yaitu panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Setelah kita memahami kata kunci atau ide paragraf setiap paragraf di atas, sekarang buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci tersebut. Kalian bisa meminta bantuan pada anggota keluargamu untuk menjawabnya. Nomor 4, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin kalian ketahui lebih mendalam tentang materi ini. Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Kegiatan kelima, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Kesimpulan setiap siswa tentunya berbeda-beda. Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar.
Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang panas? 2. Apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? 3. Ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Jika kalian mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini, bacalah kembali bacaan perbedaan suhu dan panas, atau kalian bisa mengulangi penjelasan yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi. Berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, lengkapilah juga tabel berikut ini. Jelaskanlah perbedaan energi panas atau kalor dan suhu, serta tulislah kesimpulanmu tentang panas dan suhu menggunakan kata-katamu sendiri di kolom komentar.